to my channel Citra Ignasia. Oke, sekarang kita akan belajar bersama dengan seluruh siswa-siswi di SMP, khususnya di kelas 9. Oke, untuk kelas 9, pelajaran IPA atau lebih spesifiknya itu biologi. Bagaimana, sudah siap untuk belajar bersama? Nah, untuk pokok bahasan yang pertama yaitu mengenai pembelahan sel dalam sistem reproduksi manusia. Ayo kita lihat apa saja yang akan kita pelajari. Ya, tujuan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan proses pembelahan sel mitosis dan meiosis. Siswa dapat menyebutkan manfaat dari pembelahan sel. Nah, di sini ada pembelahan sel, ada manfaat pembelahan sel, dan mitosis dan meiosis yang nantinya akan kita pelajari sekarang ini. Oke, lewat gambar yang adik-adik lihat sekarang, 3 alasan kenapa ada pembelahan sel. Ayo, kenapa ada pembelahan sel? Nah, yang pertama ada alasan kenapa ada pembelahan sel, yaitu untuk 1, pertumbuhan. Ya, yang gambar paling kiri ya, ada tumbuhan, itu pertumbuhan. Kemudian untuk perbaikan. Dan yang ketiga itu untuk reproduksi. Jadi, kenapa ada pembelahan sel? Alasannya apa? Oh, untuk pertumbuhan, untuk perbaikan, dan untuk reproduksi. Kita masuk pada alasan yang pertama, pertumbuhan. Makhluk hidup bisa tumbuh dan berkembang karena adanya sel-sel yang bertambah banyak. Jadi makhluk hidup, baik saya, manusia, hewan, tumbuhan, saat dia bertumbuh dan berkembang, tentunya ada apa di situ? Ada pertambahan sel, sehingga ada yang dinamakan pertumbuhan. Selanjutnya, semakin banyak sel dalam suatu makhluk hidup, tumbuhan, hewan, manusia, maka semakin besar makhluk hidup tersebut. Kita bisa lihat, ada gambar semut, ada binatang itu salah satunya contoh kambing, ada manusia dan gajah. Kita bisa lihat lewat ukuran ini, berarti yang mengalami pembelahan sel yang banyak ada di mana? Ayo, lewat gambar yang kita lihat. Nah, benar, kita bisa lihat di gajah, yaitu semakin banyak sel dalam suatu makhluk hidup, contohnya pada gajah, maka semakin besar makhluk hidup tersebut. Oke, ini untuk pertumbuhan. Selanjutnya perbaikan. Perbaikan, di sini ada gambar luka, tangan yang terluka. Itu ada apa dengan luka ini? Nah, ayo, udah mulai penasaran. Kenapa perbaikan terus luka yang kita akan bahas? Ayo kita lihat selanjutnya. Ini adalah video. Nah, lewat video yang sudah kita lihat bersama, luar biasa ya. Jadi merasa tertarik, menyenangkan sekali belajar biologi. Nah, di sini alasan kenapa ada pembelahan sel yang pertama, pertumbuhan. Tadi di dalam video menjelaskan bahwa kita ingat tidak di saat kita masih usia 5 tahun. Atau contoh, di saat kalian masih SD, pasti kalian ingat postur tubuh ya, saya SD masih seperti ini. Nah, sekarang perbandingannya, kalian sudah SMP kelas 9. Pasti ada proses pertumbuhan. Nah, di situ terjadilah pembelahan sel.
Kalau tidak ada proses pembelahan sel, maka tidak ada yang namanya pertumbuhan. Kemudian contoh yang simpel, tadi katanya dia baru potong kuku. Jadi, oh kenapa ya saya baru potong kuku, terus hari ini kuku saya sudah mulai panjang. Ada apa di situ? Ada mitosis, yaitu ada proses pertumbuhan. Nah, bagaimana dengan luka? Ya, luar biasa. Terjadinya luka karena ada apa? Nah, luka ini mengakibatkan jaringan yang ada dalam tubuh kita itu rusak. Nah, lewat pembelahan sel, jaringan-jaringan yang tadinya luka atau jaringan-jaringan yang tadinya rusak akan diperbaiki, lambat laun akan diperbaiki lewat apa? Pembelahan sel. Nah, ini sangat berguna jikalau kita tidak ada pembelahan sel dalam tubuh kita tidak akan sampai sekarang. Benar kan? Pasti kita masih bayi, atau pasti kita masih SD, atau ukuran bentuk tubuh kita masih seperti kita 5 tahun yang lalu. Ini adalah fungsi dari pembelahan sel. Alasan adanya fungsi atau alasan adanya pembelahan sel yaitu untuk pertumbuhan dan untuk perbaikan. Nah, kedua alasan ini masuk dalam mitosis. Alasan yang ketiga kenapa harus ada pembelahan sel? Masuk ke reproduksi. Yang ketiga itu reproduksi. Contoh untuk multiseluler, ini pada proses gametosis, yaitu pembentukan gamet. Sama siapa? Iya, sama kita manusia, yaitu berperan dalam pembentukan sel sperma dan sel telur. Contoh lain selain manusia, iya ada pada sel tunggal. Biasanya pembelahan ini berperan untuk memperbanyak diri. Contohnya sama amuba, di mana amuba dari satu sel membelah menjadi 2 sel, membelah menjadi 4 sel, dan seterusnya. Kita lihat selanjutnya video ini. Ya, alasan ketiga yaitu reproduksi, yaitu contohnya kepada kita manusia yang berperan dalam pembentukan sel sperma dan sel telur. Pada alasan ketiga kenapa ada pembelahan sel, ini dipersiapkan untuk proses pembentukan sel sperma dan sel telur. Sesuai video yang sudah kita lihat, pasti Anda atau anak-anak semua penasaran bagaimana sih tahapan-tahapannya sehingga ada pembelahan-pembelahan sel. Mitosis itu yang seperti apa? Meiosis itu seperti apa? Ayo kita lihat ya. Oke, sebelum kita melihat tahapan-tahapan dari meiosis dan mitosis, tentunya kita akan melewati yang namanya siklus sel. Dalam pembelahan sel, pasti akan mengalami yang namanya siklus sel. Di mana siklus sel ini terbagi atas 2 tahapan yang akan kita pelajari. Yang pertama, interfase. Nah, ini bisa kita lihat ada gambar interfase, di mana tahapan yang paling panjang. Interfase adalah tahapan yang paling panjang di dalam siklus sel. Tahapan ini disebut sebagai tahapan istirahat. Nah, kenapa tahapan istirahat? Iya, benar sekali. Tahapan ini kalau bisa kita lihat lewat mikroskop, ya, kita bisa lihat sel ini kelihatan tampaknya diam, tidak melakukan aktivitas. Padahal pada tahap inilah sel sementara mempersiapkan diri untuk melakukan pembelahan sel. Nah, sekarang kita akan bahas apa langkah-langkahnya seperti ini. G1, S, G2. Nah, G1 itu apa, S itu apa, G2 itu apa.
Interfase dimulai dengan tahap G1 atau G1, tahapan pertumbuhan dan penggandaan organel, misalnya dalam pertambahan ukuran dan adanya duplikasi organel. Kemudian dari G1 menuju ke S, sintesis DNA. Di sini terjadilah pembentukan DNA. Kemudian dari S menuju G2, tahapan persiapan menuju tahap mitosis. Tahapan ini memasuki pembelahan. Biasanya tahapan G2 yang paling membutuhkan energi yang besar. Jadi, di interfase tahapan G2 atau G2 ini adalah tahapan yang dipersiapkan untuk pembelahan sel, di mana sel tersebut membutuhkan energi yang besar untuk melanjutkan fase pembelahan. Oke, kita lanjut. Dari G2 mau kemana nih? Ya, pada fase ini, dari tadi kan sudah G2, kita masuk ke fase pembelahan yang kuning. Fase pembelahan diawali dengan karyokinesis, yaitu pembelahan inti. Pada fase pembelahan inti atau karyokinesis akan diikuti dengan tahap PAKMAT. Nah, ini tahapan yang Bu Citra suka memberikan istilah agar lebih mudah diingat oleh anak-anak. Jadi, pada fase pembelahan ini atau karyokinesis akan diikuti dengan namanya tahapan PAKMAT. P untuk profase, M untuk metafase, A untuk anafase, T untuk telofase. Pada tahap akhir akan ditutup dengan tahap sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma. Jadi kita bisa membedakan karyokinesis, pembelahan inti, ya, diawali. Jadi fase pembelahan ini diawali oleh karyokinesis, pembelahan inti, dan ditutup atau diakhiri oleh fase sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma. Kita bisa membedakan ya. Tahapan kedua dalam siklus sel, yaitu ada yang dikenal dengan amitosis, kemudian mitosis, dan meiosis. Wah, lewat gambar ini sepertinya menarik ya anak-anak. Ayo kita lihat selanjutnya ada apa. Nah, kita bisa mengenal tahapan yang disebut dengan amitosis. A artinya tidak ya, A tidak. Jadi untuk amitosis ini adalah pembelahan sel yang terjadi tanpa atau tidak adanya tahapan. Jadi tidak ada tahapannya PAKMAT, tidak ada tahapannya interfase. Di sini tidak ada ya. Contohnya secara langsung. Contohnya pada bakteri. Oke, selanjutnya. Kita masuk ke mitosis. Ini gambar yang lucu ya. Semoga anak-anak lewat gambar-gambar ini Anda bisa tertarik untuk belajar biologi, karena biologi semua yang kita pelajari itu hal-hal yang ada dalam kehidupan kita. Oke, masuk ke mitosis. Mitosis ciri-cirinya terjadi pada semua sel tubuh yang sedang memperbanyak diri. Jadi yang sedang memperbanyak diri, yang sedang dalam masa pertumbuhan dan dalam masa perbaikan. Nah, ini dibutuhkan oleh semua sel tubuh. Kemudian hanya terdapat satu tahap pembelahan dalam siklus pembelahan sel. Cuma satu kali PAKMAT. Jadi untuk mitosis ini cuma satu kali tahap PAKMAT. Profase, metafase, anafase, dan telofase. Kemudian tidak terdapat pasangan kromosom homolog. Oh, berarti tidak ada pasangan, cuma sendiri. Nanti kita lihat kromosomnya dari kromatin menjadi kromosom. Kita akan lihat gambarnya nanti. Nanti di mana tidak terdapat pasangan kromosom homolog yang berpisah adalah kromatid-kromatid yang bergerak menuju kutub yang berbeda. Oke, udah mulai bingung. Aduh, apa ya sih maksudnya ini gimana ya? Nanti berpisah menuju kutub-kutub mana nih? Oke. Kemudian tidak terjadi pertukaran segmen kromosom. Oh, tidak terjadi pertukaran. Oke, disimpan. Kemudian sel baru yang dihasilkan dari suatu mitosis akan mempunyai struktur genetik yang sama dengan sel awal. Oke, udah mulai masuk nih. Oh, berarti kalau satu nanti keluarnya sama dengan induknya. Oh, begitu. Oke, dan hasil akhir dari pembelahan satu sel ini adalah dua sel baru yang sama atau dua sel anakan yang sama dengan induknya. Sekarang kita lihat tahapan-tahapannya dari mitosis. Oke, ini adalah gambar tahapan-tahapan mitosis.
Kita lihat dari interfase. Tadi interfase sudah kita bahas dalam siklus sel. Ini adalah tahapan interfase. Yang pertama kita bisa lihat, ini ada apa sih yang gambar ini? Yang pertama kita bisa lihat ini ada seperti huruf T. Biasanya saya memberikan contoh. Contoh ini seperti huruf T. Ini ditandai dengan sentrosom namanya, di mana dia akan menjadi sentriol di saat dia berpisah. Nah, di saat T ini berpisah, udah mulai berjalan berlawanan arah. Kalau tadi mereka bersama-sama, sekarang pada tahap profase yang sentrosom ini membelah menjadi sentriol dan menuju arah berlawanan, mulai berpisah. Kita bisa lihat lagi perbedaannya. Di sini sentrosomnya, benang-benang spindel masih pendek, ya. Saat di profase, benang spindel sudah mulai memanjang dan berjalan menuju ke arah yang berlawanan. Kemudian di sini kromatin, ini namanya kromatin. Ini belum bisa kita lihat, ini masih tumpang tindih, masih belum jelas ya. Saat masuk ke profase, kita sudah melihat kromosom-kromosom yang sudah terbentuk di sini. Nah, kemudian dari fase profase ini masuk ke profase yang kedua ya. Jadi kalau kita lihat tadi sentriol ini sudah mulai berlawanan arah. Sekarang sudah ada di kutub berlawanan arah ya. Kemudian untuk kromosom ini sudah mulai memendek. Gambarnya seperti ini sudah lebih jelas. Kemudian apa yang menjadi perbedaan? Ya, benang-benang spindel sudah mulai memanjang. Benang-benang spindel sudah mulai memanjang, lebih panjang dari profase yang pertama ini. Kemudian apa lagi? Ini adalah inti. Ini adalah nah, ini adalah selaput inti. Selaput inti masih jelas di sini. Saat masuk ke profase 2, selaput inti mulai melebur. Sekarang masuk ke metafase. Apa yang menjadi perbedaan ya dari profase tadi? Nah, ini adalah metafase. Fase metafase ini, pada tahap metafase ini, kalau kita melihat inilah tahap yang spesial. Biasanya kalau kita lihat yang suka berbaris, yaitu semut ya, mereka suka berbaris dengan rapi. Nah, pada tahap metafase ini, lewat mikroskop, kita bisa melihat kromosom-kromosom ini berbaris dengan rapi. Nah, pada fase anafase ini, atau tahap anafase, sentriol akan menarik kromosom ke arah berlawanan, atau menuju ke arah kutub yang berlawanan. Akhirnya, kromosom yang tadinya berpasangan di sini sudah terpisah. Dan pada tahap akhir dari siklus mitosis, terbentuklah 2 sel diploid, di mana sentriolnya akan kembali seperti semula, benang-benang spindel juga akan memendek seperti semula, kromosom juga akan menjadi sama dengan kromatin, yang nantinya akan tidak berpasangan lagi, dan inti atau selaput inti akan terbentuk kembali. Di sini adalah hasil terakhir atau hasil akhir dari siklus mitosis. Dari 1 sel diploid menjadi atau menghasilkan 2 sel diploid. Oke, lebih mengertinya, mari kita lihat gerakan dari kromosom, begitu juga dengan tahap-tahap mitosis selanjutnya. Ini tahap profase, kita sudah melihat sentriol dengan benang-benang spindelnya mulai bergerak menuju arah berlawanan. Nah, pada tahap metafase, di sini kromosom sudah mulai berbaris dengan rapi. Pada tahap anafase, kromosom sudah tertarik lewat benang-benang spindel dan sentriol. Pada tahap terakhir, terbentuklah 2 sel anakan yang baru. Di sini benang-benang kromatin sudah mulai memadat dan sudah mulai tidak jelas lagi ya. Kembali ke tahap yang pertama. Di sini proses sitokinesis yang sudah kita jelaskan di fase interfase ya. Oke, ini adalah
gerakan-gerakan dari tahap-tahap mitosis yang tadi sudah Ibu Citra jelaskan lewat gambar. Sekarang kita sudah lihat, oh begitu kegerakan benang spindle, spindlenya menarik kromosomnya, kemudian sentriolnya bergerak berlawanan arah menuju lawan arah, dan akhirnya terbentuklah dua sel anakan yang baru. Oke, selanjutnya meiosis. Oke, ciri-ciri dari meiosis hanya terjadi pada sel gonad, artinya hanya terjadi pada sistem reproduksi, tidak terjadi pada mitosis yang tadi ya. Jadi hanya spesial untuk sel gonad pada saat pembentukan gamet. Kemudian terdapat dua tahap pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2, yaitu dua kali pakmat. Di sini ada profase, anafase, telofase, profase, metafase, anafase, dan telofase itu dua kali di sini ya. Kemudian terdapat pasangan kromosom homolog. Nah, kalau artinya pasangan berarti ada dua kromosom nantinya ya, akan kita lihat. Kemudian setiap anggota pasangan kromosom akan bermigrasi menuju kutub yang berbeda, artinya akan bergerak menuju kutub yang berlawanan arah. Kemudian terjadi pindah silang antara kromosom homolog yang berpasangan. Pindah silang, oh berarti nanti ada crossing over di sana, perpindahan genetik. Terus sel yang dihasilkan melalui proses meiosis akan mempunyai jumlah kromosom separuh dari semula. Jadi separuh dari sel induknya. Contoh kalau ada 46 seperti gambar di sini, berarti separuhnya apa? 23 dong ya. Kemudian hasil akhir dari pembelahan satu sel adalah 4 sel baru yang mempunyai kromosom separuh dari sel induk. Jadi hasil akhir dari meiosis yaitu untuk satu sel menghasilkan 4 sel baru yang mempunyai kromosom setengah kromosom dari induk atau separuh kromosom dari sel induknya. Ini adalah tahapan meiosis. Nah, tadi ada istilah yang Bu Citra sudah sampaikan, yaitu istilahnya pakmat. Profase, metafase, anafase, telofase. Sekarang ada istilah satu lagi yang mungkin lebih mudah diingat untuk anak-anak, yaitu lesipadidi. Leptoten, sigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Kita bisa lihat yang pertama tahap leptoten. Sebelumnya kita ingat dulu ya, kalau tadi kromatin itu berarti masih benang-benang yang belum jelas, yang belum terlihat jelas. Kemudian memendek dan menjadi kromosom yang bisa kita lihat tadi gambar yang sudah jelas ya, yang bentuk X-nya ya. Kemudian perhatikan gambar leptoten ini. Kromatin ini akan memendek menjadi kromosom. Pada tahap leptoten ini akan dilalui dengan tahap duplikasi atau penggandaan. Nah, kita bisa kan lihat duplikasi. Nah, ini contohnya. Kalau tadi kita tidak melihat gambar seperti ini, jadi cuma satu. Ini katanya pasangan atau sister nantinya ya. Nah, di sini masuk ke tahap 2 sigoten. Di sini akan membentuk sinapsis. Jadi sudah mulai ada signal, ayo ke sini. Jadi merah memanggil biru, di mana mereka akan mulai berdekatan atau menempel. Terbentuknya sinapsis pada tahap sigoten. Kemudian dari tahap sigoten kita menuju ke tahap pakiten. Pada tahap pakiten di sini akan terjadi yang namanya crossing over atau pindah silang. Di sini akan terjadi transformasi atau transfer genetik ya di sini, yaitu pindah silang. Jadi kalau tadi hanya sinapsis, hanya berdekatan, sekarang sudah ada crossing over, pindah silang, artinya sudah saling mengait ya, udah terkait ya di sini ya, sudah saling mengikat, sudah lebih jelas ya. Kemudian pada pindah silang ini, bagian kromosom yang berwarna biru ini, ujungnya ini terjadi crossing over atau pindah silang dengan yang berwarna merah. Ini dia di sini ya. Nah, pada tahap diploten di sini, tahap diploten, crossing over ini yang terjadi apa? Dia memiliki celah. Mana celahnya? Ayo kita cari. Celahnya ini. Nah, celahnya ini dinamakan chiasma atau kiasma. Nah, dan terakhir dari diakinesis, tahapan ini ditandai oleh peleburan. Nah, kalau di sini kita bisa melihat adanya membran inti. Nah, di sini akan terjadi peleburan membran inti.
Di sini adalah tahapan yang pertama, yaitu tahapan profase yang pertama yang harus kita pahami bahwa kalau di mitosis tadi kita tidak menemukan adanya kromosom yang ganda atau kromosom sister. Nah, di sini kita bisa, ini yang membedakan bahwa sudah ada kromosom sister atau sudah ada kromosom ganda. Kemudian yang ini belum jelas, di sini sudah jelas. Kemudian di sini masih saling cuek, artinya masih berjauhan. Di sini sudah mulai menempel, sudah ada signal yaitu sinapsis. Dari sinapsis pada masuk kita ke pakiten, di sini sudah terbentuk apa? Crossing over. Yang merah sudah saling mengkait dengan yang biru ya. Sudah ada crossing over atau transfer genetik di sini. Kemudian di bagian diploten, di tahap diploten di sini terbentuk kiasma, di mana kromosom biru dan merah ini sudah saling mengkaitkan diri satu sama dengan lain. Kemudian pada tahap terakhir diakinesis, di sini masih kelihatan sel membran intinya, di sini sudah ada peleburan membran inti. Selanjutnya, nah ini dia yang dinamakan dengan 2 kali Pak Mat. Ayo kita lihat. Profase, metafase, anafase, telofase. 1 kali Pak Mat. Di bawahnya profase, metafase, anafase, telofase. 2 kali Pak Mat. Dengan apa? Pergerakan seperti tadi pada mitosis ya. Ini sentrosom. Di saat mereka berjauhan dinamakan sentriol, di mana benang-benang spindle sudah mulai memanjang dan menuju arah kutub berlawanan. Nah, ini dia sentriol, benang spindle, di mana selaput inti di sini masih jelas terlihat dan kromosom ini masih berkumpul bersama-sama. Pada tahap metafase, selaput inti sudah mulai melebur dan kromosom sudah berjajar rapi, berbaris kembali seperti semula. Masuk pada tahap anafase, di mana benang spindle akan menarik kromosom menuju arah yang berlawanan. Nah, terbentuklah 2 sel anakan yang baru di tahap telofase pertama. Terbentuklah 2 sel anakan yang baru di tahap telofase pertama. Dari 2 sel anakan yang baru ini, kita masuk ke profase, kita antar ke sini. Ya, mulai lagi di sini ada sentriol dengan benang-benang yang masih memendek ya. Dia akan bergerak menuju arah yang berlawanan seperti ini. Benang-benang spindle sudah mulai panjang lagi. Dan apa yang terjadi? Kromosom sejajar lagi, berbaris sejajar. Di sini tahap anafase, benang spindle lagi menarik kromosomnya menuju arah yang berlawanan. Dan telofase yang kedua, tahap akhir ini adalah 4 sel anakan yang baru dengan apa? Dengan jumlah kromosom setengah atau separuh dari sel induknya. Ayo kita lihat selanjutnya video berikut. Meiosis pertama, benang ini sentriol menuju ke arah yang berlawanan. Kita bisa lihat benang-benangnya masih pendek, benang spindlenya. Di sini terjadi duplikasi kromosom, kita bisa lihat, dan benang spindle sudah mulai memanjang menuju arah yang berlawanan. Nah, di sini terbentuk kiasma, di mana kita bisa lihat kromosom warna kuning dan hijau sudah saling berkaitan satu sama yang lain ya. Di sini terjadi crossing over atau pertukaran genetik. Ya, benang spindle atau sentriol masih terus berjalan menuju arah yang berlawanan arah. Benang spindle mulai memanjang. Kita masuk dan siap ke fase anafase, tahap anafase. Ya, kromosom sudah siap untuk membentuk barisan yang rapi dan ditarik ke arah yang berlawanan. Benang spindle menarik kromosom menuju arah kutub yang berlawanan. Telofase pertama berakhir di sini. Terbentuk 2 sel anakan yang baru. Dengan pasangan kromosom homolognya, benang-benang spindle menghilang, sentriol menghilang, dan terbentuklah membran inti. Kita masuk ke meiosis 2.
hasil akhir dari tadi ya, telofase pertama. Kita lihat, sentriol muncul kembali. Benang-benang spindle mulai memanjang, bergerak berlawanan arah, berjalan berlawanan arah. Ya, berbaris rapi. Kromosomnya berbaris rapi. Benang spindle menarik kromosom menuju ke kutub berlawanan arah. Nah, terjadilah hasil akhir dari telofase, di mana benang spindle menghilang, membran inti juga menghilang, dan terbentuklah 4 sel anakan yang baru. Setiap sel anak terdiri dari setengah dari sel induknya. Oke, ini adalah tahap meiosis yang membedakan kita dari tahap mitosis. Menyenangkan bukan belajar biologi kalau bersama dengan gambar-gambar, video-video, itu membuat anak-anak semakin bergairah untuk belajar, untuk mencari tahu. Selanjutnya apa lagi ya? Nah, kesimpulan dari hasil mitosis dan meiosis. Kita bisa lihat perbedaannya. Mitosis terjadi di autosom dan gonosom. Ini tempat ya, tempat terjadinya di autosom dan gonosom, gamet ya. Meiosis hanya terjadi di gonosom. Tahapannya pada mitosis cuma 1 kali Pak Mat, profase, metafase, anafase, telofase, sedangkan pada meiosis terjadi 2 kali Pak Mat. Nah, ini dia yang tadi. Kemudian hasil akhir dari mitosis atau kromosom anak, 2N atau diploid, ya, sama dengan induknya. Kemudian meiosis, 2N, haploid, setengah atau separuh dari induknya. Oke, bagaimana anak-anak semua sudah mengerti untuk pembelahan sel dalam sistem reproduksi manusia? Semoga kalian mengerti, kalian lebih semangat belajar biologi. Terima kasih.